dari kelompok 2 Rek B. Hai, perkenalkan nama saya Amelia Syafira Ramadhani dengan NIM 74. Perkenalkan nama saya Amelia Arzulia dengan NIM 73. Kami dari kelompok 2 Rek B. Hai, perkenalkan nama saya Aijita Aulia dengan NIM 098. Perkenalkan saya Irma Resaknya Putri dengan NIM 120. Kami dari kelompok 2 Rek B. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sikandar Sutaruda, NIM 102. Perkenalkan nama saya Sutaruda dengan NIM 065. Kami dari kelompok 2 Rek B. Kami dari kelompok 2 Rek B mendapatkan tugas untuk lab imunoserologi dan kami memilih 3 pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan golongan darah dengan metode slide. Yang kedua, pemeriksaan HbSAg dengan metode strip. Yang ketiga, pemeriksaan CRP secara kualitatif. Ini ada kotak safety box. Yang ini ada sampah untuk bahan infeksius. Dan ini untuk sampah B3. Wastafel dilengkapi dengan air mengalir dan sabun, digunakan untuk mencuci tangan petugas setelah bekerja. Alkohol 70% digunakan untuk membersihkan meja setelah bekerja. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Alat pemadam api ringan. Ini ada ventilasi. Alat perlindungan diri yang perlu dipakai pada saat masuk ke dalam laboratorium. Yang pertama, sarung tangan medis, berfungsi melindungi tangan dari kontak langsung dengan darah pasien, mencegah penularan penyakit seperti HIV atau hepatitis. Yang kedua, jas laboratorium, berfungsi mencegah kontaminasi pakaian oleh darah. Yang ketiga, masker medis, berfungsi mengurangi resiko penularan dari droplet karena hepatitis B bisa menular lewat cairan tubuh. Yang keempat, sandal lab, melindungi kaki dari tumpahan spesimen, bahan kimia, atau cedera akibat benda tajam yang terjatuh. Pemeriksaan golongan darah. Alat dan bahan, yang pertama ada blood lancet, yang kedua lancet, yang ketiga ada pena, yang keempat kertas galda, yang kelima kapas steril, yang keenam alkohol swabs, yang ketujuh pipet steril, yang kedelapan ada pengaduk steril, yang kesembilan ada antisera A dan antisera B, antisera AB dan antisera D. Selamat pagi Ibu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pemeriksaan golongan darah dilakukan. Boleh saya pinjam tangan Ibu sebentar? Jadi, prosedur pemeriksaan golongan darah nanti saya akan mengambil darah dari ujung jari tengah Ibu menggunakan lancet. Kemudian akan saya letakkan di kartu golongan darah. Kemudian saya akan beri reagen anti A, anti B, anti AB dan juga anti D untuk mengetahui golongan darah Ibu, dan kemudian akan saya homogenikan. Yang pertama, sterilkan jari tengah menggunakan alkohol swab. Yang kedua, tusuk jari tengah menggunakan autoklik yang sudah terpasang blood lancets. Kemudian, lap darah pertama menggunakan kapas. Setelah darah keluar, ambil menggunakan pipet steril. Teteskan darah ke kertas golongan darah yang sudah dibuat identitas terlebih dahulu. Selanjutnya, tutup jari menggunakan kapas. Lalu,
Tambahkan 1 tetes reagen anti A ke titik darah tadi. Lalu tambahkan 1 tetes anti B. Selanjutnya, tetes anti AB. Dan yang terakhir, tambahkan 1 tetes anti D. Homogenkan menggunakan pengaduk steril dengan gerakan melingkar. Siapkan tisu untuk membersihkan bagian pengaduk. Setelah homogen, goyangkan kartu golongan darah dan amati adanya aglutinasi yang berbentuk. Hasil menunjukkan pasien memiliki golongan darah O+. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan HBsAg metode strip yaitu kit pemeriksaan yang berisi insert kit dan tes STP, kemudian stopwatch dan juga sampel. Selamat pagi Ibu, saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan HBsAg dengan metode strip. Boleh saya pinjam lengannya? Yang pertama, saya akan mengambil darah melalui vena yang kemudian akan saya sentrifus, dan hasil sentrifus darah itu akan menghasilkan serum, di mana serum itu akan saya periksa dengan metode strip untuk pemeriksaan HBsAg. Prosedur pemeriksaan HBsAg metode strip. Yang pertama, celupkan tes strip HBsAg dalam serum. Celupkan sampai batas garis biru. Celupkan 2-3 kali, jangan sampai melewati batas garis berwarna biru. Tunggu sampai garis berwarna muncul pada area tes strip. Hasil dibaca dalam waktu 15 menit. Interpretasi hasil positif apabila pada strip muncul 2 garis, yaitu garis kontrol dan garis tes. Negatif apabila pada strip hanya muncul 1 garis saja, yaitu garis kontrol. Sedangkan invalid, garis kontrol pada strip tidak muncul. Hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif. Alat dan bahan: mikropipet 50 mikron, yellow tip, peta slide, kontrol positif, kontrol negatif, dan reagen latex, batang pengaduk, handscoon, sampel serum, dan tisu. Selamat pagi Ibu, saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan CRP. Sampel serum yang sudah saya dapatkan dari Ibu akan saya letakkan di peta latex, kemudian akan saya berikan kontrol positif, kontrol negatif, kemudian reagen latex. Kemudian di peta latex tadi kita akan melihat apakah hasil CRP-nya positif atau negatif. Pertama, teteskan 1 tetes kontrol positif pada peta slide nomor 1. Yang kedua, teteskan 1 tetes kontrol negatif pada peta slide nomor 2. Pipet 50 mikron sampel serum, kemudian masukkan dalam peta slide nomor 3. Tambahkan reagen latex 1 tetes pada setiap slide uji. Kemudian aduk dengan cara memutar sampai memenuhi slide uji.
Homogenkan dengan cara menggoyangkan slide uji secara perlahan selama 2 menit. Terakhir, amati ada tidaknya aglutinasi atau butiran putih pada slide uji. Tes negatif, tidak terjadi aglutinasi. Apabila tes positif, terjadi aglutinasi. Kami akan menjelaskan mengenai analis resiko dari 3 pemeriksaan di laboratorium imunoserologi. Terdapat pemeriksaan golongan darah metode slide. Potensi bahayanya yaitu bahaya biologis atau infeksi. Sumbernya berasal dari spesimen darah pasien. Risiko kecelakaannya tertular penyakit menular melalui darah jika terjadi kontak dengan spesimen darah pasien seperti penyakit hepatitis B, C, dan HIV. Lalu tindakan pencegahannya gunakan alat pelindung atau APD seperti sarung tangan dan juga jas lab. Lalu bahaya yang kedua, bahaya fisik, yaitu cedera. Sumbernya dari lancet. Resiko bahayanya adalah tertusuk, lancet saat bekas pengambilan darah. Lalu tindakan pencegahannya, buang benda tajam ke tempat sampah yang sesuai. 3. Bahaya dari antiserum atau reagen. Potensi bahayanya yaitu bahaya kimia atau iritasi, resiko kecelakaannya, iritasi kulit atau mata akibat percikan reagen karena mengandung zat pengawet kimia. Tindakan pencegahan, gunakan sarung tangan dan pelindung mata, segera cuci tangan jika terjadi kontak, tangani sesuai MSDS. Yang kedua, resiko pemeriksaan HBsAg metode strip. Yang pertama, serum pasien. Resiko bahaya biologis tinggi seperti penularan virus. Pencegahannya menggunakan APD lengkap seperti sarung tangan, jas lab, pelindung mata, dan bekerja secara hati-hati. Yang kedua, lancet dan tip pipet. Resiko bahaya fisik seperti tertusuk dan biologis. Pencegahannya buang lancet ke wadah benda tajam dan buang tip pipet ke limbah infeksius. Yang ketiga, strip atau kaset tes bekas. Resikonya yaitu bahaya biologis seperti kontak spesimen. Pencegahannya buang sebagian limbah infeksius. Yang keempat, wadah serum. Resiko tumpahan spesimen. Pencegahannya tangani secara hati-hati, buang sebagai limbah infeksius. Lalu yang terakhir terdapat pemeriksaan CRP kualitatif, yaitu dengan serum atau plasma pasien. Nah, resikonya adalah bahaya biologis seperti infeksi, terutama saat resuspensi atau terkena percikan. Nah, pencegahannya ini gunakan sarung tangan dan lakukan pengenceran dengan hati-hati. Tapi resiko negatif yang ditimbulkan pada saat kontrol lab ada juga. Yang pertama, terdapat bahaya biologis atau resiko infeksi. Penyebabnya adalah negatif kontrol positif dan negatif sering dibuat dari serum manusia. Dampaknya, paparan kontak kulit atau percikan dapat menyebabkan penularan penyakit seperti HIV atau hepatitis. Jika kontrol tersebut tidak lagi atau ditangani dengan benar. Nah, pencegahannya adalah selalu melakukan kontrol seperti spesimen pasien dan gunakan APD dengan lengkap. Nah, selanjutnya reagen latex CRP. Resikonya yaitu bahaya kimia seperti iritasi. Pencegahannya bisa membersihkan tumpahan secara segera. Yang kedua, pengaduk dan kartu reaksi. Resikonya yaitu kontaminasi silang dan biologis. Nah, cara pencegahannya gunakan batang berbeda atau pastikan bersih sempurna dan buang kartu bekas ke limbah infeksius.